Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dan berkatilah firman Tuhan ini bagi kami. Amin. Yeremia 30 ayat 11. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Tema: Aku menyertai engkau. Sahabat santapan harian, penyertaan Tuhan juga membuat semuanya menjadi mudah. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Kunci penyertaan Tuhan yaitu kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan, sebab Ia akan menyertai saat kita hidup kudus dan berkenan di hadapan-Nya. Tuhan kita itu kudus, sehingga kita pun harus kudus. Bahkan kita juga perlu meminta penyertaan Roh Kudus, agar kita dibimbing ke arah yang benar dan menuju kepada keberhasilan. Mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, karena saat kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, hidup kita akan disertai oleh Tuhan. Selain itu, kita perlu memiliki kerendahan hati. Artinya, kita menyadari kemampuan kita, mengakui kebesaran Tuhan dan sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Sebagai orang yang hebat kita bisa jatuh. Sebagai orang yang sempurna kita bisa gagal. Namun hanya dengan penyertaan Tuhan kita dapat menjadi orang yang sukses. Yang berikutnya, untuk mendapatkan penyertaan Tuhan, kita harus memiliki kerajinan dan ketekunan. Tuhan menyertai Yeremia, sebab ia dapat mengatur semua tanggung jawabnya dengan baik. Begitu pula apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, harus dilakukan dengan rajin dan tekun. Ketika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, maka Tuhan memberikan janji-Nya untuk selalu menyertai kita. Apa yang harus kita lakukan agar penyertaan Tuhan itu nyata bagi kita? Hal yang pertama adalah kita tidak boleh takut. Banyak ayat di Alkitab yang menyebutkan Tuhan berkata, jangan takut kepada manusia. Kepada Gideon, kepada murid-murid Tuhan Yesus, kepada Maria ibu Yesus, dan juga kepada gembala-gembala di padang saat kelahiran Tuhan Yesus. Apa yang membuat kita tidak takut adalah karena Tuhan menyertai kita. Jika Tuhan menyertai kita dan ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Hal yang kedua adalah kita tidak boleh bimbang. Kita tidak boleh menjadi bimbang karena Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa atas apapun. Untuk apakah kita menjadi bimbang? Ketika kita berseru kepada Tuhan, jangan sampai kita merasa bimbang. Karena orang bimbang adalah orang yang diombang-ambingkan, sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Hal yang ketiga adalah Tuhan akan meneguhkan dan menolong kita. Dalam kondisi apapun dan dalam keadaan seburuk apapun, Tuhan berjanji akan meneguhkan dan menolong kita. Tuhan akan meneguhkan kita sehingga sekalipun kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak. Tuhan pun akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan hal yang keempat adalah Tuhan akan memegang kita dan membawa kemenangan. Sesulit apapun kehidupan kita, pada akhirnya Tuhan telah menjanjikan kemenangan kepada kita. Kemenangan yang terutama adalah kemenangan atas dosa dan kemenangan atas kematian kekal. Barang siapa yang telah percaya kepada Tuhan, telah menang atas dosa dan menang atas maut. Karena itu, serahkanlah hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyertai dan bekerja atas setiap kita. Tanpa penyertaan Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia, sebab usaha manusia itu terbatas.
perjalanan hidup kita di tahun yang baru. 365 hari telah dimulai dari hari ini. Berjalanlah bersama Tuhan agar perjalanan hidup kita diberkati oleh Tuhan di sepanjang tahun yang baru ini. Selamat menjalani tahun yang baru. Tuhan Yesus menyertai kita di sepanjang tahun 2022 ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di awal perjalanan hidup kami di tahun 2022 ini, kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk-Mu. Pimpin kami ya Tuhan Allah, tuntun kami ya Bapa, peliharalah kehidupan kami. Biarlah perjalanan hidup kami di tahun ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kini dan selama-lamanya. Amin.